Haleluya, puji nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-60, kita baca di ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Mazmur pasalnya yang ke-60, kita baca di ayatnya yang ke-14. Bunyi firman Tuhan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ketika membaca firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya ada suatu sukacita, ada suatu kekuatan baru datang dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Allah yang kita puja dan puji setiap hari adalah Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang gagah perkasa, seperti firman yang kita baca pada saat ini. Nah, saudara-saudara, siapa yang sudah menuliskan ini, saudara-saudara, yang sudah mengalami hal-hal ini dalam kehidupannya? Ya, kita tahu bersama-sama bahwa Daud adalah salah satu yang menuliskan ini, yang sudah merasakan perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa terjadi di dalam kehidupannya. Nah, saya ingin bersama-sama kita kembali belajar ya saudara-saudara. Saya percaya, saya tahu bahwa kita sama-sama sudah tahu tentang kisah Daud ini. Namun saya percaya firman Tuhan selalu baru. Kembali saudara-saudara, saya ingin mengajak kita belajar lagi dari Raja Daud, saudara-saudara. Pada beberapa waktu yang lalu sempat kita belajar bersama-sama tentang bagaimana ketika Daud lari dari Saul mengejar-ngejar Daud. Nah, setelah selesai dengan Saul, saudara-saudara, kembali Daud mengalami pergumulan hidupnya, yaitu melawan anaknya sendiri, Absalom. Pada saat itu kembali Daud lari, saudara-saudara, lari dari Absalom anaknya ini yang ingin merebut, saudara-saudara, tahtanya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Di dalam pelarian Daud, saudara-saudara, kita melihat banyak hal yang dialami oleh Daud. Dan salah satunya adalah ketika Daud dikutuk oleh Simei, saudara-saudara. Mari saya ingin kita sama-sama baca dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-16, kita baca di ayatnya yang ke-9. Jadi saudara-saudara, Daud dikutuk oleh Simei, saudara-saudara. Di sini sebelumnya, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-6, saudara-saudara, di sini dikatakan Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Ayatnya yang ke-7, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah engkau penumpah darah orang dursila. Jadi saudara-saudara, Simei ini mengatai Daud dengan enyahlah engkau orang dursila, saudara-saudara. Secara manusia, wah, ini suatu penghinaan, saudara-saudara. Apalagi Daud pada saat itu adalah seorang raja dan dia sedang dikelilingi oleh prajurit-prajuritnya pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Kita mau belajar, saudara-saudara. Di ayatnya yang ke-9 dikatakan, lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Saudara-saudara, orang-orang yang berada di sekeliling Daud juga merasa emosi, saudara-saudara, marah ketika mendengar kata-kata kutukan dari Simei ini, saudara-saudara. Soal sebab itu dia berkata, izinkanlah dia untuk menyeberang, memenggal kepalanya. Lalu apa yang dikatakan oleh Daud, saudara-saudara? Suatu hal yang luar biasa yang kita mau pelajari dari kehidupan Daud. Mari kita baca di ayatnya yang ke-10, saudara-saudara. Ayatnya yang ke-10, tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutuklah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Saudara-saudara, kata-kata Daud waktu itu tidak emosi, tidak marah seperti yang dikatakan oleh Abisai, saudara-saudara. Selanjutnya di ayatnya yang ke-11, pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ayatnya yang ke-12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini.
Nah, ini yang kita mau belajar dari Daud, saudara-saudara. Ketika dia dihina, ketika dia dikutuk, saudara-saudara, dia tidak balik mengutuk. Dia tidak membiarkan pegawainya, saudara-saudara, untuk memenggal kepala orang yang mengutuk itu. Tidak. Sebenarnya Daud punya hak, tapi dia tidak mau melakukan itu. Dia berkata, mungkin Tuhan yang sudah mengizinkan orang ini untuk mengutuk. Mungkin dengan demikian Tuhan akan gantikan hal yang baik dalam hidupku. Ini kata Daud, saudara-saudara. Saudara-saudara, mungkin juga kita sedang dalam kondisi yang seperti ini. Kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita. Kita difitnah, saudara-saudara. Kita mungkin dikata-katai, saudara-saudara. Kita mengalami hal-hal yang tidak seperti yang kita lakukan, saudara-saudara. Tetapi kita mau belajar dari Daud, saudara-saudara. Ketika kita mengalami kondisi yang seperti ini, mungkin difitnah, kita mengalami kondisi yang tertekan, saudara-saudara, mungkin dalam dunia pekerjaan ataupun di mana kita melakukan aktivitas kita, saudara-saudara, kita mengalami tekanan. Mari kita belajar dari Daud, saudara-saudara, menanggapi semuanya dengan hal yang positif, dengan hal yang baik, saudara-saudara. Daud memiliki hati yang besar sehingga mampu berkata bahwa dengan Allah, bersama dengan Allah, kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Kenapa Daud bisa berkata demikian? Karena Daud sudah mengalami banyak hal dalam kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan, dan dia melihat penyertaan Tuhan itu nyata dan sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami. Biar firman-Mu ini memberikan kami satu peneguhan bahwa bersama dengan Engkau kami akan melakukan perkara yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Moga seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Film Melati Mas dimanapun berada ya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur selesai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.